1977 Eksekusi PT1. Matahari kini mulai menyeruak menyinari bumi. Raina melihat sebuah jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Sebenarnya sejak pukul 5 pagi matanya sudah tidak ingin tertidur. Dia melihat 4 manusia yang tertidur pulas. Melihat orang-orang yang dia cintai. Dia tarik nafas panjang dan mencoba tersenyum. Dia cium Ken yang ada di sampingnya. "Mengapa kau mengambil semua wajah Tuan Kadelair itu, sayang? Kau seperti Gabriel Junior. Hanya saja kau lebih menggemaskan," ucapnya pelan. Kini dia mencoba bangun dari tempat tidurnya. Kakinya masih belum bisa berjalan normal. Tapi dengan memegang sisi ranjang itu, dia berjalan ke arah suaminya yang berada di pinggir ranjang itu. "Gadis kecil ini pasti akan mengambil posisiku sebentar lagi," ucapnya kepada putrinya yang ada di samping suaminya itu. Dia usap pipi cabi Zoe. Kemudian dia tatap suaminya. "Mengapa Tuhan menciptakan manusia setampan ini?" gumanya tersenyum melihat suaminya. Dia geser kursi meja rias yang tak jauh dari sisi ranjang di mana Elvano tertidur, kemudian dia duduk di samping suaminya. Dia usap-usap wajah tampan itu dengan lembut. Sesekali dia mencium bibir suaminya itu. Kemudian dia senderkan kepalanya di dada bidang suaminya itu, merasakan detak jantung suaminya sambil tangannya menggenggam erat tangan yang selalu memberikan kelembutan kepadanya. Pergerakan yang diberikan Raina ternyata membangunkan si tuan tampan itu. "Kau sudah bangun," ucap Elvano dengan suara khas bangun tidurnya. "Aku sudah dari tadi bangunnya," ucap Raina sambil memasukkan tangannya ke dalam baju tidur suaminya itu dan bermain dengan perut kotak-kotak yang menjadi candunya selama ini. "Apa kau tidak tidur?" ucap Elvano panik. "Aku tidur, Habi. Hanya saja aku tak sabar untuk menghabisi Massimo, jadi mataku ingin segera bangun," ucap Raina dengan manja. "Baiklah, aku hanya ingin kau tidur dengan baik saja, sayang," ucap Elvano sambil mengusap-usap dengan lembut rambut istrinya. "Aku baik-baik saja, sayang. Aku hanya tak sabar ingin membalas semua yang dia lakukan pada Mami," ucapnya dengan geram. "Baiklah, Nyonya. Aku serahkan Massimo kepadamu. Aku hanya akan bermain dengan Lucas karena dia sudah berani menyentuh wanitaku dan hampir saja dia melukai putriku. Aku akan membuatnya menyesal karena melukaimu dan Zoe," ucap Elvano mengingat bagaimana dia membuat istrinya sampai terluka seperti kemarin. "Habi," panggil Raina dengan lembut, sambil kini dia menatap wajah suaminya. "Iya, sayang," ucap Elvano menatap wajah Raina. "Aku mencintaimu," ucapnya dengan manja sambil memanyunkan bibirnya. Elvano yang menatap itu dia tertawa melihat tingkah istrinya. "Love you, baby," ucap Elvano dengan lembut sambil duduk dan memeluk istrinya. Mengusap-usap punggung istrinya dengan lembut, sesekali dia cium puncak kepala istrinya. "Aku sangat mencintaimu, Raina Avlen Patra," ujar Elvano kembali. "Dan aku juga sangat-sangat mencintaimu, Gabriel Elvano Berovan." Imbu wanita itu mengeratkan pelukannya kepada Elvano. Cecilia menatap kekasihnya, "Sayang, kita tidak melihat keluarga Elvno. Sejak kejadian itu kita masih belum melihat mereka. Ditambah lagi saat kita ke sana Elvano masih melarang siapapun untuk menemui mereka," ucap Cecilia kepada Zay. "Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka dulu, sayang. Tidak mudah bagi Raina mengetahui jika dia memiliki saudara kembar. Aku saja terkejut mendengarnya, terlebih lagi kenyataan pahit yang dialami. Tapi, bagaimana dengan Mami? Dia masih ingin pembuktian dari kita jika yang selama ini bersama kita bukan Milen, padahal kita sudah menunjukkan banyak bukti. Aku ingin masalah ini segera selesai, sayang. Aku juga ingin bahagia denganmu. Kita sudah menunda pernikahan kita hampir 1 tahun," ucap Cecilia dengan wajah yang terlihat seperti sangat lelah dengan masalah yang mereka hadapi. "Kemarilah," ucap Zay menggendong Cecilia dan meletakkan wanita itu di atas meja kerjanya. "Aku tak peduli seberapa banyak waktu jika itu harus menunggu waktu yang terbaik. Selama itu bersamamu, aku akan menunggunya,"
Ucap Zhe dengan lembut sambil menatap Cecilia dengan pandangan lembut. Cecilia menatap ketulusan yang Zhe berikan. Setidaknya kau mencintaiku, Kak. Aku tak ingin kisahku berakhir seperti pria yang mencintai mominya Raina. Aku hanya takut kehilanganmu. Gumanya dalam hati memeluk Zhe dengan erat. Kini Raina berjalan ke kamar Lilian dengan semangat menggunakan tongkat selama menunggu Tuan Kadalair bersiap. Terlihat ada sedikit cahaya yang menyinari wajah murung itu. Tok, tuk, tok. Raina mengetuk pintu kamar itu berulang kali. Lili! Teriak Raina dengan nyaring. Liliaan! Apa kau di dalam Aam? Teriaknya kembali tak sabaran ingin mengajak Lilian untuk ke gedung eksekusi milik suaminya itu, di mana tempat dia akan menghajar habis Massimo. Ya! Ucap Hendra membuka pintu itu. Nyonya ada apa? Ucap Hendra terkejut melihat Raina. Huhuft! Raina menarik nafasnya dengan panjang. Oke, nanti saja soal nyonya. Ucapnya tiba-tiba dengan tidak jelas membuat Hendra membulatkan matanya. Oke, dia sudah mulai kembali. Guman Hendra dalam hati. Ada apa Nyoni, ucap Hendra kembali. Di mana Lilian? Aku ingin mengajaknya pergi. Ucap Raina. Dia sedang merapikan semua hadiah dari Mami, ucap Hendra. Liliaan, kau ingin ikut bersamaku tidak? Aku ingin menemui Massimo dan ingin memberikannya pelajaran. Ucap Raina dengan suara keras. Jelas hal itu membuat Lilian langsung berlari ke sumber suara. Tadi kau mengatakan apa? Ucap Lilian kini yang sudah berdiri di belakang suaminya. Suamiku mengajakku untuk memberikanku kesempatan untuk melakukan apapun untuk membuat Massimo menderita. Tapi menurutku tidak akan lengkap jika aku tak mengajakmu. Ucap Raina tersenyum jahat. Aku ikut. Ucap Lilian langsung dan meletakkan hadiah yang ada di tangannya di atas ranjang mereka. Kau yakin? Ucap Hendra kepadanya. Sayang, hal apa yang tidak membuatku yakin untuk menghabisi pria yang sudah membuat kehidupanku dan saudaraku hancur? Ucap Lilian kini. Yap, ini baru kakakku. Jawab Raina tersenyum jahat. Baiklah, aku juga akan ikut. Aku ingin bermain kepada Lukas. Ucap Hendra kini. Kini Elvano dan yang lainnya menuju gedung eksekusi di mana kedua saudara kembar akan melakukan sesuatu untuk membalaskan dendam sang mami. Dengan membawa mobil masing-masing kini terlihat sangat jelas jika mereka memang pantas disebut orang yang berkuasa. Elvano dengan setia membantu istrinya yang masih belum lancar berjalan memasuki gedung itu. Raina terlihat sangat dingin ketika memasuki pintu utama gedung itu. Kacamata hitam bermerek Dior itu kini menambah kesan istri mafia pada dirinya. Sampai pada satu ruangan yang ditunggu-tunggu. Kini seorang pria paruh-baya sedang duduk di sebuah kursi dengan keadaan tubuh terikat. Terlihat jelas ada beberapa luka pada pria itu. Raina dan Lilian kini saling bergandengan tangan berdiri di depan Massimo. Kemudian pengawal memberikan kursi untuk Raina dan Lilian duduk. Dua wanita berparas cantik itu kini menatap tajam ke arah Massimo yang tidak sadarkan diri. Bangunkan dia, ucap Raina kepada pengawal yang ada di sana. Kemudian pengawal mengambil satu ember air. Itu untuk apa? Ucap Lilian kepat pengawal itu. Membangunkannya, Nona. Jawab pengawal itu. Tidak adakah cara yang lebih menyenangkan dibandingkan air? Ucap Lilian dengan tatapan tajam. Kemudian dia melihat semua alat penyiksa yang ada di sisi mereka. Hahaha, kau betul. Seharusnya dia dibangunkan dengan sedikit kejutan. Senyum Raina yang terlihat sangat menyeramkan. Sedangkan Elvano dan Hendra hanya menatap kedua wanita itu, membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Raina melihat alat kejut listrik. Nah, ini sepertinya menyenangkan. Senyumnya mengambil alat itu. Dengan berusaha dia berjalan tanpa menggunakan tongkat.
Lilian hendak membantu namun tangannya lebih dulu memberikan tanda untuk membiarkannya sendiri. Lilian melirik Elvano, sedangkan Elvano hanya mengangguk membiarkan istrinya melakukan apa yang membuatnya senang. Kini Raina sudah ada di sisi Massimo. Kemudian meletakkan alat itu pada tengkuk leher Massimo dan menekan tombol on. Hal itu membuat Massimo langsung terkejut karena sengat listrik yang dialirkan oleh benda itu. "Aps!" ucap Raina tersenyum. Kemudian dia melakukannya lagi dengan daya yang lebih tinggi. Dan lagi-lagi membuat Massimo kembali bergetar hebat dan membuka matanya, sampai-sampai pria itu membuka matanya. "Dasar pemalas!" ucap Raina tak jelas menghantam alat kejut itu ke wajahnya. Sehingga membuat Massimo menatap tajam ke arah Raina. "Lepaskan aku!" geram Massimo. "Lepas saja sendiri. Ada tangan kan? Ada kaki. Jangan jadi pemalas deh." Ucap Raina kini kembali duduk dengan kacamata mewah yang masih bertengger pada wajah cantik itu. Kemudian Lilian mendekat ke arah Massimo. Dengan tersenyum miring dan tatapan tajam Lilian mengambil sebuah tongkat bisbol. Dia letakkan ujung tongkat itu pada jidat Massimo dan mendorong tongkat itu hingga kepala Massimo mendongak ke atas. "Kau sepertinya hidup bahagia selama ini," ucapnya singkat. "Haha, bisa-bisanya Rayani menyembunyikanmu dariku." Tawa Massimo dengan menatap Lilian. "Hahaha, ya. Betapa hebat momiku bukan? Setidaknya dia bukan pengecut seperti Anda." Ucapnya mendorong tongkat itu lebih keras. "Seharusnya yang mati itu adalah kau," ucap Massimo kembali. "Ahahaha," teriak Massimo tiba-tiba. "Aps! Haha, sakit ya?" ucap Raina tertawa tiba-tiba. Lilian melihat Raina yang menancapkan sebuah jarum besar yang dipakai untuk mengikat sebuah karung. "Kok kau memakai itu? Itu kan nanti akan kita gunakan menutup lukanya untuk mengganti jarum jahit," ucap Lilian merajuk. "Hanya tes ketahanan kulit," ucap Raina tersenyum kepada kakaknya itu. "Tarik lagi ah!" ucap Lilian menariknya, kemudian dia tusuk lagi. Membuat suara pekikan Massimo semakin keras. "Nah lo, udah bisa beradaptasi belum?" ucap Lilian. Tadi bilangnya kenapa dipakai, sekarang uji coba lagi," ucap Raina kepada Lilian. "Ya, tes 1-2 dong," ujarnya menjawab Raina. "Oh kakak, aku lupa. Bukankah dia memaksa untuk menikahi Mami? Berarti dia dedi baru kita?" ucap Raina kini mengambil sebuah garpu. "Hei, di sini ada sarung tangan untuk anti panas tidak? Atau, tolong panaskan ini, aku ingin mengukir sesuatu," ucap Raina kepada pengawalnya. Hal itu membuat pengawal dengan cepat melakukan apa yang Raina katakan. "Kau benar, dia adalah ayah sambung kita," ucap Lilian mengambil sebuah tang. "Kalian tolong pegang jari-jari pria tua ini," ucap Lilian kini kepada pengawal dan hal itu langsung dilakukan oleh pengawal. "Apa yang ingin kau lakukan?" ucap Massimo kepada Lilian. "Merapikan kukumu saja, ini sudah sangat panjang kukunya," ucap Lilian tersenyum jahat. Kemudian Lilian menarik satu kuku Massimo, hingga kuku itu terlepas dari jarinya. "Hahaha, kakak," teriak Massimo kini melihat kukunya terlepas dari jarinya. "Tangan ini sudah berapa kali kau gunakan menyiksa momiku? Katakan, ha?" Geramnya menekan tang itu pada jari Yinek sudah kehilangan kuku itu membuat Massimo menjerit histeris. Hal itu membuat Raina kesal. Dia mengambil sebuah nampan yang menjadi alas sarung tangan. Kemudian dia hantam menampar pipi Massimo dengan keras. "Berisik sialan!" teriak Raina. Hal itu membuat Elvano dan Hendra sedikit bergidik ngeri, meskipun mereka sering melakukan penyiksaan, tapi jika itu dilakukan oleh wanita mereka akan semakin sangat mengerikan.
Jauh lebih baik aku menyiksa Lukas, ucap Elvano kini bersuara. Aku ikut Tuan, melihat mereka membuatku gila, ucap Hendra yang tak kuasa melihat betapa kedua wanita itu terlihat sangat santai menyiksa Massimo. Kini di ruangan Lukas terlihat Lukas dalam keadaan terikat dan dalam keadaan yang terus meminta untuk dilepaskan. Pero kakak, Pero kakak, Pero kakak. Elvano bertepuk tangan melihat Lukas yang menatapnya. Lepaskan aku sialan! Teriaknya. Melepaskanmu? Apa itu ada dalam kehidupan Elvano? Ucap Elvano dengan sinis. Aku akan memberikanmu pelajaran, Vano! Teriaknya. Elvano hanya diam dan tersenyum jahat. Bos, dia terlalu banyak bicara, ucap Hendra. Nah, aku ingin dia diam. Tolong ambilkan aku sebuah lem. Lem yang mampu mengeratkan sesuatu sampai tidak ada sesuatu hal yang membuat dia mengeluarkan suaranya. Ucap Elvano kepada Hendra. Haha, ada Tuan. Lemnya ada di gudang, aku sudah memintanya. Ucap Hendra kepada Elvano. Ikat tangannya ke depan dan kakinya, dan aku akan membawanya menaiki tangga. Ucap Elvano dengan sinis. Apa yang ingin kau lakukan, Tuan? Ucap Hendra bingung. Aku ingin melakukan hal yang sama kepada monyet kecilku. Menyeretnya melewati tangga. Ucap Elvano dengan sinis. Kau akan merusak tulang punggungnya, Tuan. Ucap Hendra kepada Elvano. Aku juga akan membuatnya kehilangan kedua kakinya. Ucap Elvano dengan tajam. Lepaskan aku, Vano. Ucap Lukas menatap Elvano dengan pandangan ngeri. Haha, aku akan melepaskanmu saat kau mati. Kau mengerti itu? Ucap Elvano dengan geram. Sedangkan kini Raina meminta pengawal menutup mulut Massimo dengan sebuah kain membuat mulut Massimo ternganga karena kain itu. Raina mengambil gunting kemudian dia menusuk pada lengan Massimo. Kemudian dia gunting kulit itu memanjang ke atas, hingga kulit itu terbelah, memperlihatkan daging dari tangan itu dan darah yang terus mengalir. Hahaha, ini bayaran darah ketika momiku terluka karena tangan sialanmu ini. Ucap Raina kini. Melihat itu Lilian menjatuhkan alkohol pada tangan yang kulitnya terbuka akibat guntingan kulit dari Raina. Membuat Massimo menjerit kencang dan bahkan matanya mengeluarkan air mata. Hahaha! Tawa Lilian menangis. Karenamu aku kehilangan momiku sialan, ucap Lilian kembali menampar pipi Massimo. Di mana dokternya? Ucap Raina kini, kemudian seorang dokter masuk. Jahit lukanya. Ucap Raina dengan santainya. Apalagi ya? Ucap Raina dengan bingung. Lilian mengambil sebuah pisau. Jauh lebih baik kau kehilangan 5 jari. Ucap Lilian. Mendengar itu membuat Massimo menggelengkan kepalanya, seperti meminta Lilian tidak melakukannya. 1, 2, 3. Ucap Lilian langsung memotong jari itu, hingga jari-jari itu terlepas dari tangannya. Melihat aksi si kembar itu, tanpa ada sedikit rasa takut dengan darah dan sebagainya membuat pengawal bergidik ngeri. Bagaimana tidak dalam sekejap 5 jari Massimo terpotong habis. Bahkan dokter sampai terkejut dengan aksi Lilian. Rendam tangannya dengan air asam, ujar Raina. Membuat Lilian dan Raina saling tersenyum. Namun aksi mereka itu membuat Massimo tak sadarkan diri. Hahaha, itu masih sebagian Massimo. Aku akan melakukan lebih dari ini. Ucap Raina. Dan kemudian Raina meminta orang-orang itu untuk membangunkan kembali Massimo yang tidak sadarkan diri. Sedangkan terlihat Elvano menarik Lukas berjalan, melewati setiap lorong dengan tali, menaiki tangga. Lepaskan aku! Teriak Lukas. Nikmati saja! Ucap Hendra.
Kini dengan wajah datar dan menatap tajam ke semua orang pengawal semakin takjub melihat aksi sepasang suami istri yang sama-sama menyiksa orang-orang yang mengusik keluarganya. Next Town. Bab 178 Eksekusi N. Elvano kini